Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa kata Alkitab mengenai iblis. Iblis adalah malaikat yang terjatuh sebagaimana diceritakan dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya diusirnya setan dari surga, digambarkan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Dan Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15, ketika ia diusir, setan membawa serta beberapa malaikat bersamanya, sepertiga dari mereka. Menurut Wahyu 12 ayat keempat, Yudas ayat ke-6 juga menyebut adanya malaikat yang berdosa. Jadi secara Alkitabiah, malaikat adalah malaikat yang terjatuh, yang bersama dengan setan memilih untuk memberontak terhadap Allah. Beberapa dari iblis ini sudah terpenjara dalam belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas 1 ayat yang ke-6. Atas dosa mereka masih tetap ada yang berkeliaran ke sana kemari yang disebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara pada Efesus 6 ayat ke-12. Baca juga Kolose 2 ayat 15. Para iblis tidak mengikuti setan sebagai pimpinan mereka dan tetap mengikuti setan sebagai pimpinan mereka dan berperang melawan malaikat kudus guna mengagalkan rencana Allah, menghalangi umat Allah. Daniel 10 ayat yang ke-13. Para iblis sebagai makhluk roh mampu mengambil alih tubuh jasmani seseorang. Kesurupan kerasukan iblis terjadi ketika tubuh jasmani seseorang dikendalikan penuh oleh iblis. Ini tidak dapat terjadi pada anak-anak Allah karena Roh Kudus mendiami orang yang percaya pada Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Yesus dalam pelayanannya di dunia menjumpai banyak iblis. Tentunya tidak ada iblis yang sebanding dengan kuasa Kristus. Dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Matius 8 ayat 16. Otoritas Yesus di atas para iblis ini merupakan salah satu bukti bahwa benarlah ialah anak Allah. Lukas 11 ayat yang ke-20. Para iblis yang berhadapan dengan Yesus mengetahui siapakah dia, dan mereka menakuti dia. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Para iblis berteriak. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Matius 8 ayat 29. Para iblis tahu bahwa ajal mereka penuh dengan siksaan. Setan dan para iblisnya sekarang berusaha menghancurkan karya Allah dan menipu siapapun yang dapat ditipu. 1 Petrus 5:8, 2 Korintus 11:14 sampai 15. Para iblis digambarkan sebagai roh jahat, Matius 10 ayat 1, roh najis, Markus 1 ayat 27, roh pendusta, 1 Raja-Raja 22 ayat 23, dan malaikat setan, Wahyu 12 ayat ke-9. Setan dan iblis menipu dunia, 2 Korintus 4 ayat ke-4, melancarkan doktrin palsu, 1 Timotius 4 ayat 1, menyerang orang Kristen, 2 Korintus 12 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat ke-8, dan melawan malaikat kudus, Wahyu 12 ayat ke-4 sampai dengan ke-9. Para iblis atau malaikat yang terjatuh adalah musuh Allah. Namun mereka adalah musuh yang telah dikalahkan. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 yang ke-15. Sambil kita tunduk kepada Allah dan menentang iblis, kita tidak perlu menakuti apapun. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Demikian podcast Eksposisi tentang iblis. Shalom.